segumpal daging. Berarti totalnya berapa? 120 hari. Ini pemahaman yang juga disampaikan oleh sebagian ulama. Akan tetapi ya, jika nanti dihadapkan pada riwayat yang lain, ya, riwayat yang derajat sanad hadis tersebut juga sahih, ini akan bertabrakan. Ini riwayat Bukhari Muslim ya. Ini riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ternyata ada juga riwayat yang juga sahih, yang kalau kita fahami dengan pemahaman seperti tadi, 40 hari sperma, 40 hari ya, segumpal darah 40 hari, segumpal daging totalnya 120 hari. Ini akan bertabrakan dengan hadis yang berikutnya yang akan Ana sampaikan, yang juga kedudukan sanadnya sahih ya. Hadis ini dari Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Masya Allah. Bagaimana bunyi hadisnya? Nanti Ana sampaikan. Ini Ana akan sampaikan yang awal dulu ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Taib. Ya, karena dengan penjelasan Ana seperti ini boleh jadi nih bertanya-tanya nih. Kayaknya biasanya kalau yang Ana dengar nih ya 40 hari pertama ya mani, 40 hari kedua maaf, itu adalah segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, total 120 hari. Dan disitulah kemudian baru malaikat ya datang atas perintah Allah untuk meniupkan rohnya. Naam. Taib. Anda lanjutkan dulu hadisnya ya. Jadi selama 40 hari tersebut terjadi 3 proses. Mani, alaqah, segumpal darah, dan kemudian segumpal daging. Semua terjadi dalam masa 40 harian. Naam. Thumma, kemudian Nabi katakan yursalul malaku, diutuslah malaikat. Apa tugas malaikat? Fayunfakhu fihi ruh, untuk meniupkan pada janin tersebut ar-ruh. Ya, nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama, ini kapan nih ditiupkan rohnya. Nah, ana juga akan jelaskan. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan juga kepada malaikat tersebut ya untuk menuliskan 4 perkara. Dan ini berkaitan dengan takdir. Makanya 2 masalah gaib yang kita kaji di dalam hadis ya keempat riwayat Imam Bukhari Muslim ini berkaitan dengan kegaiban janin yang ada di dalam rahim, dan itu terjadi pada diri kita semua, dan juga berkaitan dengan kegaiban yang kedua tentang masalah takdir. Karena ditulisin tuh 4 hal, bikat birizkihi, malaikat perintahkan tentang penulisan rezekinya. Berapa nih? Sampai mati berapa jatah rezekinya? Takdir kan? Wa ajalihi, berapa jatah umurnya? Ya. Wa amalihi, amalnya gimana nih? Ya. Dan kemudian wa syaqiyun am sa'idun, au sa'idun. Apakah dia orang bahagia? Ya, apakah sengsara maaf atau justru dia bahagia? Itu ditulisin tuh. Ya. Fawalladzi la ilaha ghairuh, ya, demi yang tiada ilah kecuali dirinya, artinya demi Allah. Ini sighat atau bentuk redaksi sumpah atas nama Allah. Ya, walladzi nafsi biyadi, demi yang diriku berada di dalam genggaman tangannya. Itu maksudnya demi Allah. Yang jelas kalau sumpah wajib bagi kita bersumpah atas nama Allah, enggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kita suka dengar orang bersumpah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia tapi enggak boleh dijadikan sebagai sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, Anda enggak kerjakan itu kok. Pernah dengar itu ya? Itu salah tuh. Sekalipun mungkin tujuan kita nih memuliakan Nabi, tapi enggak boleh diri Nabi itu dijadikan sebagai penyandaran sumpah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyraka ay kafara. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia bisa jatuh kepada kesyirikan atau kekufuran. Konsekuensinya berat.
ya jatuh kepada perbuatan syirik atau kufur. Makanya bersumpahlah hanya atas nama Allah. Apalagi ketika kita sedang membujuk istri kita yang boleh jadi lagi ngambek gitu ya. Karena dengar kabar kayaknya abang mau nikah lagi nih bang. Ya Allah, anak dengar kabar nih bang. Udah santer nih, ya Allah. Udah viral gitu ya. Masya Allah. Kita ingin meyakinin istri kita bahwasanya cuma kamu yang di hati abang. Masya Allah. Demi Allah, demi kamu yang gak boleh tuh. Ada sahih gitu. Demi kamu yang enggak. Cinta abang cuma untuk kamu. Masya Allah. Itu nggak boleh bersumpah atas nama istri kita, jemaah. Karena sumpah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi'amali ahli jannah. Ya, dia telah mengerjakan ya amalan penduduk surga. Masya Allah. Aktivitas kesehariannya didominasi oleh amalan penduduk surga, amal saleh intinya gitu. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya, sehingga sampai jarak antara diri orang tersebut ya dengan surga itu udah amat sangat dekat. Ya Allah. Ya, berapa jaraknya? Dhira'. Dhira' itu satu hasta ya. Naam, satu dhira'. Naam, sittuna dhira'an, hasta bukan jengkal. Ada kalimat sittuna dhira'an ya. Dhira' itu hasta, ujung jari sampai siku. Berarti ini jarak yang udah sangat dekat jemaah. Akan tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Takdir mendahului dirinya sehingga ending menjelang kematiannya fayamalu bi'amali ahlin nar. Orang ini mengerjakan amalan penduduk neraka, melakukan dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup hidupnya dengan perbuatan dosa. Fayadkhuluha, sehingga menjadikan orang itu pada akhirnya masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya di antara kalian ada juga tuh yang la ya'malu bi'amali ahli nar, sepanjang hidupnya didominasi oleh amalan-amalan penduduk neraka, maksiat, penentangan, pengingkaran, ya, perbuatan dosa, getol ini dikerjakan oleh orang ini. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka itu udah amat sangat dekat, udah tinggal sehasta lagi tuh. Ya Allah. Sehasta nih kalau kita coba perkirakan nih setengah meter jemaah. Ini setengah meter ya. Setengah meter nih. Fayasbiqu alaihil kitab. Kan tetapi takdir ya mendahului dirinya. Nah, ternyata takdir yang Allah tentukan bagi dirinya, ending atau akhir perbuatannya fayamalu bi'amali ahli jannah. Kebalikan dari yang sebelumnya. Ya. Ini ahli maksiat, sepanjang hidupnya didominasi ya kebanyakan dengan amalan maksiat, perbuatan dosa. Tapi endingnya dia melakukan amalan penduduk surga. Dia tutup tuh akhir kehidupannya dengan amalan saleh, ibadah, ketaatan. Apa yang terjadi? Fayadkhuluha, Allah masukkan dia ternyata ke dalam surganya Allah. Dari sini kita menjadi faham, sesuai juga dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu tergantung kepada endingnya. Itu yang paling menentukan adalah endingnya jemaah. Masya Allah. Makanya jangan pesimis kalau kita banyak dosa. Semua dosa anak udah lakukan Ustaz. Allah tetap seru kita tuh, Allah tetap panggil kita. Dan semoga kita termasuk orang yang merasa terpanggil dengan panggilan Allah. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah. Di dalam ayat lain Allah membesarkan hati kita, harapan kita ketika ia mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, durhaka sama orang tua kita taubat. Berbuat zalim kepada pasangan hidup kita taubat kepada Allah. Ya. Kita pernah mengambil harta orang lain, kita taubat, kita balikin tuh atau minta dihalalkan.
Ya, kita tinggalkan sholat kalau lagi pengen aja, atau sholat sepanjang tahun bisa dihitung, cuma 2 kali sholat Idul Adha, Idul Fitr doang. Kembali kepada Allah, bertaubat, Allah terima. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan sebesar-besarnya dosa, yang menjadikan seseorang diharamkan masuk surga oleh Allah, yang menjadikan amalan seseorang menjadi hancur berantakan. Bahkan Nabi dipesan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya Muhammad, sekiranya engkau melakukan kesyirikan, jika engkau melakukan perbuatan syirik, maka niscaya akan hancur semua amalmu. Ya Allah, Nabi aja diingatin jemaah. Padahal tentu Nabi tidak akan pernah mau melakukan hal seperti itu. Tapi tetap peringatan ini disampaikan oleh Allah. Apalagi kepada kita nih. Ya Allah, sekalipun orang melakukan perbuatan syirik tapi dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni jemaah. Ya Allah. Ya. Makanya yang terpenting bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar ending atau akhir kehidupan kita ini baik jemaah. Kita akhiri dengan amalan yang baik. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Ya Allah. Ya, apalagi umur kita pendek nih. Ya, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan. Yang banyak mufassirin menafsirkan an-nadhir di situ adalah asyaibah, uban yang udah mulai banyak nih di kepala kita. Ya, bahkan bukan cuma di kepala. Nah, kalau lagi ngaca ternyata bulu hidung ada uban. Benar gak? Kumis kita, ya Allah, karena anak gak punya jenggot jadi kumis aja gitu ya. Ya Allah, udah mulai berubah jadi uban. Itu pemberi peringatan. Ya, utusan-utusan malaikat maut yang mengingatkan kita kematian udah dekat. Belum lagi kalau ditambah kolesterol tuh udah gak terkendali, gula darah naik terus Ustaz, di angka-angka yang ngeri nih Ustaz. Ya Allah, ya, asam urat, tensi juga, ya Allah, ngelonjak terus Ustaz. Sistolik, diastoliknya tuh ya Allah tuh di atas normal semua. Itu semua pemberi peringatan yang mengingatkan kita mati makin dekat jemaah. Ya Allah. Maka berusahalah agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan amal saleh. Taib. Nah, ada 2 perkara gaib. Yang pertama tentang proses penciptaan janin jemaah. Ya. Nabi SAW sampaikan tentang masalah proses penciptaan diri kita di dalam janin. Proses penciptaan semua manusia di dalam janin, di dalam rahim ibunya saat kita masih menjadi janin. Ya, itu 1500 atau 1000 kisaran 1500 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Ya tentu ini benar-benar sesuatu yang amat sangat gaib. Karena belum ada teknologi yang bisa mengungkap sebagian kegaiban tersebut. Jangan sombong nih orang sekarang nih, teknologi kedokteran atau para ilmuwan di bidang kedokteran merasa sombong, oh kita udah bisa ngungkap nih kegaiban dari sisi tentang masalah janin. Enggak, itu cuma seujung kuku, cuma secuil dari sisi kegaiban tuh, yang sedikit tersingkap, tapi enggak tersingkap sebenarnya. Di antaranya dengan ditemukan teknologi apa tentang masalah janin? USG. Tapi itu suka meleset gak? Meleset. Meleset. Waktu di USG katanya laki Ustaz. Ya, kata dokter ada monasnya. Dokter suka bahasa kan begitu ya. Ya Allah. Atau sebaliknya, oh cewek nih Pak. Ya, perempuan nih Pak. Ya, ternyata begitu keluar laki. Subhanallah. Ya. Ini kan masih sifatnya dhanniyah. Belum lagi sisi-sisi lain yang gak akan mungkin pernah tuh diungkap oleh manusia dengan kecanggihan teknologi, dengan kedalaman ilmu yang mereka merasa miliki. Di antara masalah apa? Ya ini sisi-sisi kegaiban tentang masalah takdirnya, nih anak gimana nanti gedenya. Ada yang bisa mengungkap tentang hal itu? Enggak ada. Ya, sisi-sisi zahir aja masih banyak yang gak bisa diungkap. Ini nanti gimana nih? Kulitnya seperti apa? Ya, berapa jumlah gigi yang tumbuh? Bisakah dunia kedokteran mengungkap tentang hal itu? Berapa helai rambut tuh yang nanti muncul yang dia miliki? Iya, gak ada jemaah. Itu hanya secuil saja, maka jangan pongah dengan ya pencapaian kemajuan teknologi yang dicapai oleh sebagian kalangan, yaitu para ilmuwan. Yang kemudian pada akhirnya gak sedikit di antara mereka justru bukan mensyukuri karunia Allah tersebut, mereka justru pongah jemaah. Ya,
bukan semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi keghaiban yang kedua yang dibahas dalam hadis ini tentang masalah takdir. Taib. Kita bahas yang pertama, Allah menyebutkan tentang proses pembentukan janin di dalam rahim, ya. Tidak hanya di dalam hadis. Kalau di dalam hadis yang tadi kita sudah bacakan, itu hanya sebagian kecil saja. Dan itu pun hanya sebatas 3 proses, ya. Sperma, segumpal darah, dan segumpal daging. Adapun yang lebih sempurna, Allah Subhanahu wa taala abadikan di antara dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin min makin. Ya. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawnal 'idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah. Ada 7 proses nih di dalam ayat ini. Dan sungguh ya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 Allah jabarkan 7 proses ya kejadian diri kita nih manusia nih. Saat di dalam rahim ibu kita, dan sungguh kami telah ciptakan manusia berawal dari sulalatin min tin. Ya Allah. Ya, dari saripati tanah. Sulalatin min tin, sebagian mufassirin mengatakan ini sejenis makhluk yang sangat kecil yang dia suka menempel tuh. Sifatnya menempel. Makanya para ilmuwan mengatakan dia mulai menempel pada dinding rahim. Ya Allah. Ya, menempel di dinding rahim. Nah, kemudian proses yang kedua, tsumma ja'alnahu nutfatan. Baru kemudian menjadi nutfah. Di ayat yang lain, ayat yang sering kita dengar di hari Jumat di waktu subuh, surah Al-Insan, ya, di ayat yang kedua, ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtali, ya, amshajin nabtali. Sungguh kami telah menjadikan manusia dari nutfah. Nutfah ini adalah sperma yang amshaj. Sebagian mufassirin mengatakan makna amshaj adalah mukhtalat, bercampur dengan apa? Sel telur. Ya kalau diri kita ya percampuran antara sel sperma ayah kita dengan sel telur ibu kita. Nah, disitulah Masya Allah. Ya. Dan di ayat tersebut Allah katakan nabtali, kami uji itu. Berarti memang proses ujian yang dialami oleh manusia udah terjadi dari sejak kita di dalam rahim. Dan memang teori ilmiahnya kan benar ya. Itu saat sel sperma berusaha membuahi sel telur. Itu terjadi kompetisi gak? Terjadi ujian gak? Terjadi jemaah. Ya kalau kita mengkaji atau membaca artikel-artikel ilmiah, para ilmuwan katakan paling tidak sekitar 400 jutaan sel sperma tuh, ya, yang berkompetisi untuk membuahi sel telur. Yang jadi berapa? 1. Berarti telah terjadi proses ujian ya. Telah terjadi proses kompetisi ya, persaingan. Udah. Makanya bagi kita yang memiliki jiwa suka minder, renungkanlah tentang proses kejadian kita. Kenapa minder? Kita, antum semua, kita semua, ini pemenang. Allah sudah takdirkan menjadi pemenang. Ya, kita sukses ketika berkompetisi, yang dimana tingkat kompetisinya sangat ketat. Itu kalau kita mengacu kepada perkataan para ilmuwan, 400 jutaan tuh kompetitor kita tuh. Yang berhasil kemudian membuahi sel telur dan kemudian berkembang dan lahir dan menjadi seorang anak manusia. Kita jemaah, artinya kita pemenang. Kenapa mesti minder? Kenapa mesti berputus asa? Ya, tidakkah merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini menjadi pemenang? Allah takdirkan kita pemenang di saat kita berkompetisi dengan kompetitor yang sangat banyak, jemaah. Kenapa di saat kita ini sudah diberikan perangkat yang jauh lebih sempurna dibandingkan saat kita masih berada di dalam rahim ibu kita, masih berupa sperma, ya,
Dan kemudian kita sudah terlahir dalam keadaan yang sempurna, diberikan otak untuk berpikir, yang kemampuan otak ini luar biasa. Ya. Diberikan perangkat-perangkat anatomi tubuh yang lengkap untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Kenapa justru kita tidak punya semangat untuk berkompetisi? Nah, ini cuma ya Masya Allah. Taib. Setelah nutfah, dan Allah tempatkan fi qararim makin, di tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian kami ciptakan kata Allah, ya setelah dari nutfah alaqah, yaitu segumpal darah yang tadi sudah juga kita sama-sama ketahui dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah kemudian sama setelah alaqah maka proses berikutnya mudghah. Setelah mudghah fakhalaqnal mudghata 'idhama. Ya. Kemudian Allah kasih itu unsur berikutnya, kelengkapan berikutnya berupa tulang, idham. Daging sudah Allah jadikan, sudah berbentuk daging, Allah tambahin lagi ya dengan perangkat berikutnya yaitu tulang. Ya, setelah tulang Allah berikan, maka perlu juga tulang itu dibungkus. Ya, dibungkus lagi dengan apa? Dengan daging yang lebih utuh. Ya fakasawnal 'idhama lahma. Ya Allah. Ya. Kemudian dibungkuslah tulang tersebut dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk yang lain. Prosesnya tuh semakin sempurna. Muncul tangan, kedua kaki, telinga dan sebagainya. Ya Allah, berikut organ dalam yang ada di dalam tubuh setiap manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hal ini juga ya Allah sampaikan di dalam ayat yang lain yaitu surah An-Najm. Surah Al-Hajj ayat kelima. Fadhal dibuka. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat kelima, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Ya. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ya Allah. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang adanya hari kebangkitan, kan banyak manusia yang ragu tentang hari kebangkitan kan? Musyrikin Quraisy yakin Allah pencipta, Allah kasih rezeki ke mereka. Ini orang-orang musyrik zaman dulu. Abu Jahal, Abu Lahab tuh yakin begitu. Tapi bicara tentang hari kebangkitan mereka ingkari. Tuh, makanya keimanan mereka dari sisi tauhid rububiyah itu sifatnya mujmallah, umum, tapi tidak rinci. Terbukti mereka mengingkari rububiyah Allah yang lain, yaitu kemampuan Allah di dalam membangkitkan manusia setelah sebelumnya mematikannya. Allah nih gugah mereka yang tidak mengimani tentang hari kebangkitan. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian nih awalnya dari apa? Dari tanah. Bapak kita dari apa? Allah ciptakan dari tanah kan? Min turab. Ya. Di dalam ayat lain Allah sebutkan min tin. Ya. Naam. Kalau turab itu berbeda dengan tin. Kalau tin itu percampuran antara tanah dengan alma, dengan air. Ya. Naam. Adapun turab itu tanah. Hanya unsur tanah, cuma memang beragam. Abdullah bin Abbas menafsirkan di antaranya ada tanah yang berwarna hitam, berwarna yang lain, merah dan sebagainya. Makanya itu pun kemudian tergambar dari karakter anak Adam yang kemudian muncul pada diri kita. Karakter anak-anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, kita semua di manusia kan beda-beda karakternya. Karena itu berasal juga dari tanah-tanah yang
dijadikan sebagai unsur penciptaan manusia dari beragam jenis tanah, ya, warna yang berbeda, tekstur, ada yang lembut, ada yang keras dan sebagainya. Maka ini tergambar dari sisi karakter. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas, Turjumanul Quran. Ya, maka kita lihat kan, ada yang sosok suami tapi lembek banget. Boleh jadi ini unsur tanah lembeknya yang lebih banyak kali ya. Lembek banget. Kata istrinya iya yang, iya begitu aja, ya Allah. Jadi ada yang seperti itu, boleh jadi itu. Boleh jadi nih tanah lembeknya lebih banyak nih. Ada yang kencang mulu, ngegas mulu, ya Allah. Ya. Gak bisa pelan, ini boleh jadi unsur tanah yang kerasa lebih dominan nih. Tapi kemudian jangan menjustifikasi, oh iya, udah begini Ustadz, jadi ya udah, ya terima aja apa adanya. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita dibimbing harus memiliki akhlak yang baik. Makanya Allah utus Nabi SAW ke muka bumi untuk memperbaiki, bahkan bukan memperbaiki, menyempurnakan akhlak manusia yang potensinya udah baik. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, di antaranya tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya jangan mengatakan ini udah bawaan orok tat dari dulu udah begini Ustaz, anak temperamen. Jangan. Ya, taib. Kemudian ya berubah menjadi sperma. Proses kejadian manusia itu dari sperma. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi segumpal daging. Ya, yang sempurna. Ya, dan maksudnya sempurna nih di sini ada kalimat, redaksi kalimat min mudghatin mukhallaqah. Ya, segumpal daging yang mulai kebentuk. Wa ghairi mukhallaqah, tapi bukan dalam bentuk yang sempurna. Makanya itu 40 hari awal, dan ini ternyata benar ya, Maaf. Di dalam ada dokter di sini, dia tentu lebih paham ya. Tapi kalau kita baca tentang artikel proses kejadian manusia, ya Allah jadikan dari mulai sperma dan seterusnya, secara ilmiah memang di masa 40 hari itu sudah menjadi segumpal daging. Walaupun memang belum dalam bentuk yang sempurna. Makanya Allah katakan dengan redaksi kalimat, ya, mim mudghatin mukhallaqatin, dalam bentuk segumpal daging, ya, yang sudah mulai berbentuk, wa ghairi mukhallaqatin, tapi bentuknya belum jelas tuh. Nah itu tuh yang di 40 hari itu tuh, yang tadi hadisnya tadi kita sudah bacakan ya, kita sudah bahas. Masya Allah. Nah ada hadis yang lain yang ini yang dimana kemudian tadi Ana sampaikan pemahamannya itu di 40 hari tersebut terjadi 3 fase. Sperma, segumpal darah, dan segumpal daging. Ya, kenapa demikian? Karena menyelaraskan dengan hadis Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari agar tidak jadi bertabrakan nih. Nabi SAW bersabda, "Idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailah ba'atsallahu ilaiha malakan." Tuh. Jika air di sini maksudnya air mani ya, itu sudah melalui masa 42 hari. Tuh. Maka disitulah Allah akan utus malaikat. Ya, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha. Ya, kemudian setelah itu melewati masa 42 hari, ya berikutnya nanti terjadi proses-proses berikutnya tuh. Allah berikan pendengarannya, Allah ciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulang-tulangnya. Ya, tapi di sini redaksinya sangat jelas. Air itu sudah melalui masa 42 hari. Dan disitulah kemudian Allah perintahkan malaikat. Ya. Jadi makanya tadi Anda sampaikan penjelasan dari sebagian ulama yang memahami bahwasanya redaksi hadis yang tadi pertama sudah Anda bacakan, ya sebagaimana yang diangkat di hadis keempat dalam kitab Arba'in Nawawi, ya maksud proses kejadian dari ya sperma kemudian segumpal darah dan segumpal daging itu kejadiannya ya Allah kumpulkan di masa arba'una yauman, 40 hari. Jadi 40 hari tersebut terjadi 3 proses sekaligus.
Ya artinya bertahap, cuma dalam masa 40 hari itu sinkron dengan hadis ini. Ya. Taib. Jadi bukan 40 hari mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari ya segumpal daging. Nah, ya, karena kalau begitu berarti berapa? 120 hari. Nah, ya, baru setelah itu Allah mengutus malaikat. Itu melebihi waktu 120 hari, padahal di sini melebihi waktu 42 hari jemaah ini maksudkan. Ya. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita fahami hadis keempat dari kitab Arba'un Nawawi seperti yang tadi Ana sampaikan di awal, maka enggak ada sedikit pun pertentangan antara hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah yang baru saja Ana sampaikan dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Sebagaimana hadis keempat dalam kitab Arba'in Nawawi. Ya, jadi dapat kita simpulkan penciptaan fase air mani, segumpal darah, segumpal daging itu terjadi dalam masa 40 hari. Bukan masing-masing fase itu dilalui selama 40 hari. Itu pendapat yang lebih Ana condong kepadanya, jemaah. Ya, dan penerjemahan atau pemahaman hadis ini yang seperti ini pun lebih cocok dengan teori atau ilmu kedokteran di zaman sekarang, jemaah. Karena menurut ya para dokter 40 hari pertama itu memang janin sudah mengalami proses pembentukan, bukan hanya sebatas sel sperma. Tapi juga terjadi proses pembentukan segumpal darah ataupun daging. Adapun perincian yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun yang 7 fase itu ternyata dijabarkan lagi tuh ya lewat teori ilmiahnya. Ya, yang pertama kan sulalatin min tin. Ya. Ini masih cairan yang mungkin kita bisa bahasakan ini masih mentah gitu ya. Masih mentah. Belum terjadi proses pembuahan. Ya. Naam. Baru yang kedua nutfah. Disinilah sudah terjadi percampuran antara sel sperma dengan sel telur. Naam. Dan fase ketiga alaqah. Ya. Segumpal darah. Lewat teori ilmiah ini dimulai dari minggu kedua nih hingga akhir minggu ketiga. Nah, adapun fase keempat segumpal daging lewat teori ilmiah kedokteran ya itu diawali di minggu keempat, berarti hari keberapa? 22 ya. Hari ke-22 tuh hingga akhir minggu ke-6 jemaah. Nah, ya. Dan kalau tadi di surah Al-Hajj juga Allah sebutkan dengan kalimat mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Segumpal daging yang berbentuk akan tetapi bentuknya belum sempurna. Benar juga menurut teori kedokteran. Nah, ya. Baru fase keberapa sekarang? Kelima, tulang. Itu terjadi di awal-awal minggu ke-7. Di awal-awal minggu ke-7. Fase ke-6-nya Allah bungkus tulang itu dengan daging, ya. Mulai terjadi ya dimulai pada akhir minggu ke-7. Akhir minggu ke-7. Minggu ke-7 kan berapa berarti? 49 hari, di hari ke-49. Ya hingga akhir minggu ke-8. Masya Allah. Dan pada fase ke-7 dijadikan dalam bentuk yang lain. Ya. Naam. Taib. Disinilah dijelaskan janin sudah lengkap. Namun masih dalam bentuk yang amat sangat kecil. Ya. Nah, jadi memasuki minggu ke-9 hingga minggu ke-12 ini terjadi proses pembentukan janin yang sangat cepat. Sehingga mulailah bayi tersebut, janin tersebut ya mulai kebentuk tuh dengan sangat jelas. Zaman dulu nggak ada teknologi kan yang mengungkapkan tentang hal ini. Ya. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ngejelasin tuh dengan sangat gamblang jemaah. Makanya sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud di awal tadi beliau menyampaikan tentang hadis Nabi tersebut mengatakan bahwa pesan yang beliau akan sampaikan tersebut dari Nabi itu berasal dari as-sadiqul masduq. Orang yang ucapannya paling benar dan dibenarkan. Masya Allah. Karena sesuatu yang disampaikan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan belum ada teori atau teknologi yang mengungkap ya tentang masalah janin. Naam. Taib.
Dari semua yang tadi sudah kita bahas ya, kita bisa nyimpulkan jadi sebelum 42 hari janin itu belum ada roh. Sebagai penutup sebelum nanti kita lanjutkan sedikit ya setelah sholat isya. Lalu kapan roh itu ditiupkan? Lalu kapan roh itu ditiupkan? Baik, setelah kita melaksanakan sholat isya kita akan bahas. Taib tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقيم الصف تراصوا استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita masuk pada hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah janin. Ya. Tadi terakhir Ana belum melanjutkan tentang kapan ruh ditiupkan ya. Taib. Lantas kapan ruh itu ditiupkan? Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ya tentang kapan ruh ini ditiupkan. Sebagian ulama berpendapat ruh itu ditiupkan setelah masa melewati 42 hari sebagaimana hadis yang tadi berasal dari periwayatan Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari. Ya, taib. Jadi setelah melewati masa 42 hari disitulah ruh ditiupkan. Ya, ini berdasarkan zahir dari hadis Hudzaifah dan juga hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Namun demikian sebagian ulama mengatakan proses peniupan ruh itu terjadi setelah minggu ke-8 ya, berdasarkan firman Allah yang tadi juga dikombinasikan dengan pengkajian oleh para ilmuwan ya, di masa minggu ke-8 maka di situ Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ya kepada janin bentuk yang berbeda. Nah, ketika Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ya, As-Sajdah ayat ke-9, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya. Ya, bentuk janin sudah mulai berbeda, sudah mulai sempurna. Dan kemudian saat itulah Allah tiupkan padanya ruh. Nah, di sinilah kemudian dijadikan sebagai acuan oleh para ulama ya, bahwasanya proses peniupan roh itu ya kisaran sekitar ya minggu ke-8. Ya, karena saat itulah kejadian janin atau bentuk janin sudah lebih sempurna. Dan kemudian dalam ayat tersebut As-Sajdah ayat ke-9 Allah katakan ya wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan padanya ruh setelah sebelumnya sawwahu ya, Allah menyempurnakan. Taib. Ada hukum yang diangkat juga di kalangan para ulama terkait dengan masalah janin ini. Ya. Bagaimana tindakan seseorang yang menggugurkan janinnya? Nah, intinya sebenarnya perkara menggugurkan janin atau istilahnya apa? Aborsi ya. Nah, ketika roh sudah ditiupkan itu adalah sebuah keharaman. Ini berdasarkan ijma' di kalangan para ulama. Ya, ijma' di dalam ya di kalangan para ulama sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir dan Fathul Qadir, begitu juga di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, di mana Al-Imam Ibnu Abidin menjelaskan law kana al-janinu hayyan wa yukhsha ala hayatil ummi min baqaihi fa innahu la yajuzu taqti'uhu. Taqti' itu artinya aborsi. Jika seandainya janin itu sudah hidup, artinya sudah ditiupkan roh, dan keberadaannya bahkan sampai dikhawatirkan bisa mengancam kehidupan sang ibu, maka sebenarnya menurut penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abidin ya enggak boleh juga dilakukan aborsi. Kenapa demikian? Li'anna mautal ummi bihi mauhumun. Karena berkaitan dengan kematian sang ibu itu kan baru hanya sebatas mauhum, dugaan atau spekulasi. Fala yajuzu qatla adamiyin li'amrin mauhumin. Ya. Dan haram hukumnya, beliau katakan, terlarang hukumnya membunuh nyawa manusia berdasarkan spekulasi. Nah, lalu kalau aborsi ini dilakukan sebelum ditiupkan ruh, ya karena kondisi darurat misalnya, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Ruh belum ditiupkan. Sebagian ulama mengatakan ya tetap enggak boleh.
Ya, karena ya berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah sudah letakkan tuh air mani di tempat yang kokoh. Maka nggak boleh bagi siapapun ngotak-ngatiknya gitu. Ya. Aborsi adalah bentuk mengotak-ngatik sesuatu yang sudah Allah letakkan di tempat yang kokoh. Nah, namun demikian para ulama katakan jika tetap ada yang melakukan aborsi, maka sesungguhnya dia telah berdosa. Namun dia tidak dikatakan melakukan pembunuhan karena memang belum ditiupkan ruh. Ya, itu sebagian pandangan para ulama berkaitan dengan hukum aborsi. Sebagian lagi mengatakan jika memang kondisi darurat benar-benar bisa mengancam jiwa sang ibu, terlebih itu disampaikan oleh para ahli, tidak hanya satu atau dua ahli saja. Ya, tapi sudah benar-benar berdasarkan pengkajian yang mendalam, ya, maka sebagian ulama membolehkannya. Wallahu taala a'lam. Kemudian masalah gaib yang kedua, rahasia takdir Allah. Wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun au sa'idun. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu malaikat itu meniupkan ruh kepada janin tersebut atas perintah Allah, dan malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk nyatet 4 perkara tentang catatan rezekinya, tentang amalannya, tentang ajalnya, tentang kehidupannya, bahagia atau sengsarakah dia. Ya, Masya Allah. Jadi 4 perkara yang dicatat oleh malaikat tersebut, inilah yang disebut di kalangan para ulama ketika membahas tentang masalah rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada takdir, disebut at-taqdirul umri. Ya, takdir yang dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan berkaitan dengan janin, ketetapan janin, berkaitan dengan rezeki, ajal, amal, dan kemudian bahagia atau sengsaranya. Dan tuntutannya adalah kita wajib mengimani takdir ini, karena beriman terhadap takdir itu merupakan termasuk bagian dari konsekuensi iman atau rukun, menunaikan rukun iman yang 6. Nah, kemudian para ulama ketika ngebahas tentang masalah takdir menjabarkan ada 4 tingkatan beriman kepada takdir Allah, dan ini perlu kita ilmui. Ya, beriman kepada takdir Allah itu ada 4 tahapan, ada 4 maratib. Yang pertama, kita mesti mengimani tentang ilmu Allah. Ya, tentang apa sih menjadi keinginannya Allah, kehendaknya Allah. Ya, apa yang Allah hendak ciptakan itu sudah Allah ilmui. Makanya keilmuan Allah itu Allah Maha tahu sebelum menciptakan segala sesuatu. Ilmunya Allah seperti itu. Makanya sangat menyimpang keyakinan orang-orang Mu'tazilah, ya, atau Qadariyah yang menganggap Allah tuh nggak mengetahui tentang diri manusia kecuali ketika manusia itu telah berbuat, Allah baru tahu tuh. Tapi kalau manusia belum berbuat, Allah belum tahu apa yang dilakukan oleh si makhluk. Ini naudzubillah. Ini berarti merendahkan tentang kemampuan ilmunya Allah. Ya, padahal Allah Maha tahu sebelum menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah Maha mengetahui tentang apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Ya, dan jikalau terjadi, kejadian apa yang akan muncul, Allah tahu tuh. Ya, sebagaimana ketika di perang Uhud, Masya Allah, ketika membelot 300 pasukan, Nabi siapkan 1.000, 300 mundur, digembosi oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya Allah, ya, dia katakan, ngapain juga perang? Kalau memang Allah sudah takdirkan, kalau udah menang ya udah menang. Ini konsep takdir yang salah juga nih. Ya, intinya sih pengecut gitu ya, pengecut, takut dia. Ya, akhirnya ya kalau kita memang ditakdirkan menang, sudah menang. Ya, kita lebih baik balik ke rumah daripada nanti kita berangkat, kita mati, istri kita jadi janda, dinikahin orang. Harta kita pun dinikmati oleh orang lain. Yang imannya tipis, yang imannya lemah, goyang gak nih? Goyang, mundur. Resah tuh kaum muslimin. Ya. Tapi ternyata apa yang terjadi, ya, bahwasanya jangan khawatir, karena sesungguhnya
andai pun mereka tetap bergabung, tentu tidak akan menambah kekuatan kalian. Ya, bahkan justru bisa saja mereka mengacak-acak kekuatan kaum muslimin dari dalam. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Itu ilmunya Allah. Jadi berkaitan dengan takdir, tingkatan pertama yang harus kita tunjukkan adalah kita imani tentang ilmunya Allah. Ya, yang kedua tentang pencatatan yang Allah telah lakukan. Allah telah tentukan, Allah perintahkan kepada kalam untuk mencatat takdir semua makhluk. Proses pencatatan ini menunjukkan rapinya Allah di dalam menciptakan. Masya Allah. Jadi ada proses pencatatan. Semua takdir, tidak hanya manusia, semua makhluknya. Itu semua tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Yang di Lauhil Mahfuz ini yang gak ada satupun makhluk. Sampai Nabi SAW, sampai sekalipun malaikat yang begitu dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak tahu ya, cuma Allah yang tahu. Makanya disebut Lauhil Mahfuz, lembaran yang terjaga, mahfuz. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan tidak lain adalah kalam atau pena. Summa qala lahu, Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulis. Maka pena berkata, wa ma aktub, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka berkata Allah, berfirman Allah kepada kalam, qala al-qadar, tentang masalah takdir. Ya Allah, tulislah tentang takdir. Ya. Maka kalam berkata, fakataba ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taqumas saah. Ya. Akhirnya kalam pena mencatat semua yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat datang. Ya Allah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah menuliskan, telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Rapi ya. Jadi Allah udah catat. Yang pertama kita imani tentang ilmunya Allah. Yang kedua kita imani tentang pencatatannya Allah yang begitu rapi. Yang semuanya ya ada di dalam Lauhil Mahfuz. Yang ketiga ya al-masyiah. Ini tingkatan takdir yang ketiga yang harus kita tunjukkan. Berkaitan dengan masyiah atau kehendaknya Allah. Kehendak Allah untuk menciptakan apa yang ia kehendaki. Makanya Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kita dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh satu jalan kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Ya, kita memang diberikan kehendak oleh Allah. Tapi kadangkala atau seringkali Allah tunjukkan kehendak kita nih memang harus tunduk di bawah kehendak Allah. Terbukti berbagai macam perencanaan yang sudah begitu matang kita siapkan, ternyata meleset. Kita jadi sadar, oh iya, karena memang kehendak kita ingin dagangan kita sukses. Tapi ternyata teori bisnis yang sudah kita terapkan, ya, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa mendukung usaha kita maju, tapi hasilnya berbanding terbalik, ya kenapa? Kita kembalikan. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita tunduk di bawah kehendak Allah. Kehendak kita pengen punya kriteria istri yang kita inginkan tuh. Kita ingin memiliki istri yang kriterianya sebagaimana kita inginkan. Namun kan gak sedikit yang ternyata kriterianya, ya istrinya tuh kriterianya meleset dari apa yang dia inginkan. Benar gak? Benar. Ya, ada yang dulu pengen, ya Allah pengen banget. Sampai dari mana asalnya disebutin saat doa kepada Allah. Ya Allah saya pengen yang dari sana ya Allah, dari provinsi ini. Oh Masya Allah. Digambarin juga nih yang kulitnya putih ya Allah, hidungnya mancung, ya. Kemudian apa? Yang ada lesung pipinya ya Allah. Tuh sampai disebutin sedetail itu. Ya, tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Ya, tidak putih, tidak mancung, tidak ada apa tadi permohonan terakhir? Lesung pipi. Tapi berkaitan dengan masalah lesung pipi enggak usah khawatir. Andai pun meleset, suatu saat pasti lesung pipi itu akan muncul seiring bertambahnya usia. Bener gak? Orang kalau bertambah usia ada lesung pipinya gak? Iya, kan makin
makin peot gitu. Nah, jadi jangan khawatir terkait lesung pipi. Jangan jadi penghalang kita untuk ya mencari pasangan hidup. Nah, ada soalnya jemaah. Anak belum ketemu jodoh yang anak inginkan, Ustaz. Kenapa emang? Antum kayak gimana sih kriterianya? Ini yang lesung pipi belum dapat nih Ustaz. Ya Allah, Nabi bilang. Subhanallah. Yang terakhir tingkatan takdir, yaitu berkaitan dengan masalah al-khalq, penciptaan. Allah udah tahu dengan ilmunya. Allah juga catat dengan begitu rapi di dalam Lauhil Mahfuz. Allah juga kehendaki. Nah, eksekusinya terakhir penciptaannya. Masya Allah. Jadi kalau kita buat analogi atau perumpamaan, takdir ini metode takrib ya disebut. Takrib itu mendekatkan pemahaman agar kita semakin memahami satu persoalan dalam agama. Bukan dalam rangka untuk mempersamakan Allah dengan makhluknya. Karena tetap prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Taib. Jadi kalau kita analogikan untuk memahami, memudahkan tentang pemahaman takdir, ya, bagaimana Allah meng-create, ya, Allah menentukan takdir kepada makhluknya atau untuk semua makhluknya, itu bagikan ya kalau kita ibaratkan misalnya ada seorang pengembang lah ya, pengembang, developer lah, dia pengen bangun satu proyek perumahan, ya, dia tentu punya ilmu dulu dong, ya, ini tanahnya berapa nih, dibentuknya gimana nih, letter U atau kotak atau gimana, dia punya ilmunya nih, kalau kotak oh berarti desainnya harus begini, dia udah punya ilmunya. Ya, kemudian dia tuliskan perencanaan tersebut dari ilmu yang dia miliki dalam bentuk tulisan. Adanya RAB, berapa unit yang akan jadi, setiap unit membutuhkan berapa biayanya, berapa kebutuhan materialnya, tertuliskan nggak? Tertuliskan dengan rapi. Ya, kemudian dia rencanakan lagi itu, ini tipe berapa nanti nih, ya, yang akan dia sell, yang dia akan jual, dia lempar ke pasaran. Masya Allah, sampai pada akhirnya eksekusi, mulailah dia ngebangun. Masya Allah, itu analogi sederhananya jemaah. Nah, itu analogi sederhananya. Nah, berkaitan dengan takdir, kita tuh cuma diperintahkan oleh Allah untuk imani saja terhadap takdir, apakah yang baik ataupun yang buruk. Udah imani, iya ini datang dari Allah. Masya Allah. Ya, jadi nggak perlu ngorek-ngorek sampai dalam. Ini kenapa sih Allah begini nih? Jangan, bahaya cuma. Kenapa? Dampaknya yang sangat buruk. Kalau orang sampai melampaui batas dalam urusan takdir, ujung-ujungnya lepas tuh keimanan. Dia protes atau minimal dia protes kepada Allah. Atau minimal juga dia suudzon kepada Allah. Dia nggak yakin dengan kemampuan Allah. Tuh. Beda dengan yang berserah diri. Oh iya, ya, dia kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taib. Mengapa sih Allah ciptain iblis? Tuh. Ya, nah, ya walaupun sebagian ulama itu mengungkapkan diantaranya sebagai bentuk ujian, sarana ujian buat kita. Kan awal perseteruan manusia dengan syaitan diawali perseteruan Nabi Adam dengan iblis, dan kemudian ya iblis dan bala tentaranya menjadi ujian untuk manusia. Itu. Andai pun kita nggak bisa cerna apa hikmah di balik itu, maka cukuplah kita meyakini bahwa saya di balik sesuatu yang buruk menurut pandangan kita pasti terdapat hikmah di dalamnya. Ya, Masya Allah. Sebagaimana perumpamaan seseorang yang akan dieksekusi untuk diamputasi kakinya dengan sebab penyakit yang sudah menjalar di tubuhnya. Diabetesnya tuh udah ngejalar tuh ya, kakinya udah membusuk. Kalau dibiarkan maka ini akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Secara medis dianggap membahayakan. Ini sesuatu yang buruk gak? Buruk ya mah. Zahirnya amputasi itu adalah sesuatu yang buruk. Kenapa buruk? Ya ada anggota tubuhnya yang akan hilang. Itu kan buruk. Akan tetapi di balik amputasi tersebut ternyata ada kebaikan. Di antaranya tujuannya adalah untuk menyelamatkan bagian tubuh yang lainnya agar tidak rusak. Ya, itulah cara kita mengimani tentang takdir Allah yang sifatnya buruk. Ya,
Sehingga pada akhirnya kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah ya dengan berprasangka baik kepadanya. Tidak memunculkan prasangka buruk. Termasuk juga kerusakan-kerusakan yang muncul di muka bumi, di darat dan di lautan. Kan Allah firmankan tuh, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ar-Rum 41. Sungguh benar-benar tampak ya kerusakan di daratan maupun di lautan yang dikarenakan ulah tangan siapa? Kita juga manusia. Ini kan buruk tuh, kerusakan-kerusakan yang muncul tuh buruk, sesuatu yang buruk. Kita nih nggak suka melihat hal itu. Ya, tapi ternyata ada hikmah kebaikan. Agar apa? Agar manusia bisa merasakan akibat dari ulah tangan mereka, sehingga pada akhirnya diharapkan mereka mau kembali ke jalan Allah, sadar tuh. Baik gak kesadaran itu? Baik jemaah. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari beriman terhadap takdir Allah ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun bentuknya, kalau musibah itu sesuatu yang tidak mengenakan, bahasa simpelnya sampai sahabat Umar ibn al-Khattab mengatakan, sendal putus hadhihi hiyal masaib, hiya min masaib, hiyal musibah. Nah, sendal yang putus itu termasuk bentuk dari musibah. Hadhihi minal masaib. Benar gak? Enak gak sendal putus? Enak. Apalagi sendal hilang, lebih gak enak lagi tuh. Sendal putus gak enak tuh. Sendal hilang lebih gak enak tuh. Itu tuh musibah tuh. Apapun bentuknya musibah yang kita rasakan yang menimpa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ini, kecuali semua tuh sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan segala sesuatunya. Dan sungguh kata Allah, yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ya, apa tujuannya? Kalau kita kembalikan segala sesuatu termasuk musibah yang kita hadapi itu, kita kembalikan ini takdir Allah agar kita ini enggak terlalu sedih dan berputus asa di saat apa yang kita harapkan luput dari diri kita, enggak dapat tuh atau hilang. Atau sebaliknya, kalau kita dapat nikmat, kita punya sesuatu, ya, jangan terlampau bahagia, bahkan sampai pada tahapan sombong. Ya Allah. Taib. Naam. Ya. Jadi pada ayat ini Allah menyebutkan dua tujuan. Tidak terlalu sedih dengan apa yang hilang dari diri kita. Masya Allah. Karena Nabi mengatakan, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Masya Allah. Sesuatu apapun yang Allah udah takdirkan akan menimpa dirimu, maka gak akan pernah bisa meleset dari dirimu. Dan apa yang Allah sudah takdirkan tidak akan menimpa dirimu, pasti tidak akan pernah bisa menimpa dirimu. Semua udah takdir. Yang kedua, biar gak sombong dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Karena biasanya kalau sudah mulai sombong dengan kenikmatan atau pencapaian yang sudah kita raih, maka muncul kesombongan itu yang diawali dengan ujub. Na'udzubillah. Jadi itu tujuan kita mempelajari takdir. Agar kita semakin tahu bahwasanya apa yang telah terjadi itu ditakdirkan dan gak bisa memang kita hindari. Cukuplah kita berlapang dada, berhusnuzan kepada Allah. Ya, jikalau itu keburukan, maka yakini di balik keburukan tersebut ada sesuatu yang namanya hikmah. Dan hikmah ini pun kita gak perlu paksakan, bisa kita cerna. Apa hikmahnya? Karena banyak persoalan-persoalan dari musibah yang kita hadapi, dari takdir Allah yang telah Ia tentukan, ternyata memang tidak bisa diungkap apa hikmah di balik itu. Kenapa demikian? Karena terbatasnya kemampuan akal kita. Makanya ya Tawus al-Yamani berkata, innal qadara ya sirrullahi ta'ala fala tadkhulanna fihi
Sesungguhnya takdir itu adalah rahasia Allah. Maka jangan engkau menceburkan diri terlalu dalam ke dalamnya. Tuh. Ya. Taib. Kalau ada yang berkata untuk apa kita kerja Ustaz? Kalau memang kita ditakdirkan nih jadi miskin. Ya. Akhirnya muncul ini pemahaman yang salah juga nih. Ya, kalau udah ditakdirkan buat apa kerja Ustaz? Kalau emang udah ditakdirkan kita nih nanti masuk neraka, buat apa beramal? Tuh. Ya Allah. Kadang muncul gak pemahaman seperti ini? Nah, bagaimana kita menyadarkan orang seperti ini? Mengupayakan untuk menyadarkan orang kayak gini? Ya, kita katakan kepada dirinya, ya, memang jika Allah mentakdirkan miskin, pasti dia miskin. Allah takdirkan dia kaya, pasti dia kaya. Tuh. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu apa yang Allah takdirin buat kita, buat Anda. Tuh. Otomatis nggak usah kita bersandar dengan sesuatu yang kita tidak ilmui. Yang Allah suruh tuh berupaya aja, beramal yang maksimal. Dan janganlah membicarakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Ini gaib nih, ini takdir urusan gaib kan. Serahin nama Allah, prasangkalah yang baik, tetap optimis. Ya, untuk lebih mudahnya nih gambarannya gini. Di hadapan orang disodorkan makanan. Kita kan nggak tahu nih takdir kita nih kenyang atau takdir kita kenyang atau lapar, kita nggak tahu nih takdir nih. Kenyang, lapar itu takdir kan. Dan kita nggak tahu takdir kita apa. Namun saat kita disodorkan, nah kalau kita makan makanan tersebut berarti kita jadi sadar. Kita tahu oh ya Allah takdirkan kita kenyang. Ya. Namun kalau kita nggak makan, ya maka kita juga jadi paham. Ya nggak makannya karena mungkin bisa jadi karena ada sebab-sebab sehingga kita terhalang untuk memakan makanan yang ada di hadapan kita. Piringnya jatuh makanannya sehingga nggak bisa dikonsumsi lagi. Ini juga takdir, berarti saat itu kita ditakdirkan untuk lapar. Akan tetapi orang itu kan punya pilihan untuk makan atau tidak, dikasih pilihan oleh Allah. Ya, makanya kita jangan kemudian menjadikan alasan untuk tidak beramal, ya, dengan mengatakan karena urusan takdir. Jadi nggak boleh itu. Takdir dijadikan alasan untuk tidak beramal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un. Nah ini luar biasa jemaah. Ini hadis yang mudah-mudahan ya ini sebagai penutup juga kajian kita di malam hari ini, yang akan mengokohkan keyakinan kita tentang masalah takdir, meluruskan kekeliruan kita tentang masalah takdir. Nabi katakan, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam urusan-urusan yang bisa mendatangkan manfaat untuk dirimu. Tuh. Ya. Ibadah yang kita kerjakan bisa memberi manfaat gak buat kita? Loh iya, di dunia kita tenang, di akhirat semoga jadi modal terbaik untuk bisa Allah muliakan, dimasukkan ke dalam surga. Sungguh-sungguh kata Nabi. Kemudian apa? Karena tentu dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan manfaat dunia akhirat itu kan gak mudah untuk kita laksanakan. Ada aja faktor godaannya kan. Ya godaan eksternal, setan, baik wujud manusia atau dalam bentuk jin yang membisikkan dalam hati kita. Belum juga faktor internal, hawa nafsu yang kecondongannya mengarahkan kepada keburukan. Ya kan? Nah. Makanya apa kata Nabi? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah agar bisa tuh ya bersungguh-sungguh menjalani sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Karena istiqamah ini sesuatu yang luar biasa. Kalau hanya sekali dua kali banyak orang mampu melakukannya, tapi yang istiqamah ini yang berat. Dan yang bernilai ini adalah amalan yang istiqamah. Makanya minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan kamu lemah. Tuh. Ya, jangan lemah. Kemudian wa in asabaka syai'un, jika ada sesuatu yang menimpa dirimu, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza atau kana kadza wa kadza. Kalau ada sesuatu yang menimpa diri kita, apalagi sesuatu yang memang enggak kita sukai, jangan kita katakan coba begini, coba begitu. Jangan. Ini yang membuka celah bagi syaitan nanti menguasai diri kita nih, sehingga pada akhirnya protes kepada Allah, suudzon kepada Allah, bahkan menolak takdir dari Allah. Akan tetapi apa yang Nabi katakan? Walakin qul,
Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah ini semua adalah takdir dari Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Ya, karena kalau kita mengucapkan kalau sekiranya kalau ana enggak ada hadir tuh, kalau ana lakukan ini, itu sebenarnya ucapan yang akan membuka pintu-pintu syaitan menggoda kita. Masya Allah, ini pembahasan sederhana tentang masalah takdir, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini bisa Anda sampaikan pas jam 8 ya. Ada yang mau ditanya? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada amalan yang bisa dilakukan ketika janin dalam sebelum 40 hari dan setelah 40 hari agar mendapatkan anak yang saleh? Allah ya barik fik. Tidak ada amalan khusus ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan di saat seorang ibu atau orang tua akan mendapatkan karunia anak. Ketika dia tahu istrinya sedang hamil, maka yang terpenting adalah dia menyadari itu adalah nikmat karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada setiap hambanya. Maka perbanyaklah ibadah secara umum. Ya, yang jelas yang secara khusus nggak ada, apalagi ritual khusus. Ya, yang di antaranya apa? Ya itu dia. Ya dulu biasanya 4 bulan. Ya acara 4 bulanan. Ya, kemudian ada juga 7 bulanan. Nah kemudian kalau kita dengar hadis tadi penjelasannya ya, berapa hari tadi? 42 hari. Nanti muncul lagi tuh, oh nanti 42 hari bikin acaranya gitu. Gak ada amalan khusus jemaah. Allah yang gak ada amalan khusus. Apalagi sampai ada keyakinan anak pengen anak-anak ganteng kayak Nabi Yusuf, makanya anak baca surah Yusuf. Ya Allah, ternyata yang keluar bukan kayak Nabi Yusuf, kayak Bang Yusuf aja gitu ya. Nah, nggak ada amalan khusus ya. Tapi yang jelas ia tingkatkan kesalehan, ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang tersebut sedang diberikan nikmat oleh Allah. Sudah sepatutnya dia semakin meningkat ya ketaatannya kepada Allah tabaraka taala secara umum. Demikian. Ada lagi? Fadhal. Amalan apa yang dapat merubah takdir? Nah, di antaranya doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah ya kecuali di antaranya adalah doa. Akan tetapi takdir di sini adalah ya kalau kita jabarkan pembahasan takdir itu sangat panjang ya. Nah, takdir yang bisa dirubah dengan doa itu adalah takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikatnya nih. Di saat malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatatkan takdir si hamba di saat tadi ya melewati usia atau janin 42 harian. Nah, disitulah yang bisa dirubah di sisi para malaikat. Ya dengan sebab diantaranya doa. Kemudian dengan sebab apa lagi? Silaturahim. Ya, itu juga termasuk tuh. Man arada an yubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diberikan keberkahan atas rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Ini takdir yang maksudnya adalah yang Allah sampaikan kepada para malaikatnya. Tapi kalau yang di sisi Allah yang semua tercatat sudah demikian rapi dan lengkap di Lauhil Mahfuz, nggak ada yang berubah. Itu kan buku besarnya tuh. Cuma sebagiannya ya Allah sampaikan itu kepada malaikatnya. Ya, dan kejadian-kejadian Allah menyampaikan takdir makhluknya juga diantaranya di saat malam Lailatul Qadar yang para ulama katakan itu disebut dengan takdir sanawi, takdir yang sifatnya tahunan. Ya, adapun yang di sisi Allah yang semua tercatat di dalam Lauhil Mahfuz itu sudah tetap. Ya, nah demikian. Antum mau tanya tadi? Oh enggak, afwan. Fadhal. Ustaz, kalau ada orang yang selalu mendapat ujian sakit, apakah itu termasuk takdir? Nah, seorang yang mengalami sakit, ya, maka itu juga merupakan bagian dari takdir. Jadi semua yang kita alami di kehidupan dunia, apakah sesuatu yang baik ataupun buruk, itu semua sesungguhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita imani hal seperti ini, ya kalau itu menjadi atau sesuatu yang kita alami adalah sesuatu yang tidak enak, maka semoga itu akan bisa melapangkan hati kita. Ya, kita kembalikan kepada Allah, di mana Allah tentunya tidak menyia-nyiakan musibah yang menimpa seseorang ya dengan diberikan balasan pahala.
Ya, walaupun tentunya semua kejadian itu juga ada sebab akibat. Ya, ada sebab musababnya. Tapi kalau ditanyakan apakah itu termasuk bagian dari takdir? Iya. Ya. Taib, demikian. Ada lagi pertanyaan? Dalam hadis wasyaki au sa'id, jika masalah celaka atau bahagia sudah tertuliskan, Naam. masih bolehkah kita berdoa untuk meminta kebahagiaan Bu- untuk urusan dunia dan akhirat? Allah ya barik fik. Boleh. Karena kita nggak tahu, doa kita menunjukkan harapan kita yang baik agar kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Ya, bahkan doa itu merupakan satu bentuk ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, jadi sangat boleh. Bahkan tidak bertentangan dengan konsep takdir. Doa yang kita sampaikan ini menunjukkan kita nih berharap kepada Allah karena kita nggak tahu takdir kita. Ya, nah, seperti itu jemaah. Ya, jadi keliru ketika orang justru meninggalkan doa karena dia memahami, dia salah di dalam memahami takdir. Kan udah ditakdirkan, enggak. Kenapa kita bersandar dengan sesuatu yang kita tidak mengilmui? Ini kan gaib. Yang diperintahkan oleh Allah, berharaplah yang baik dan terus berusaha secara maksimal terkait hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita dunia akhirat. Doa bisa mendatangkan manfaat gak? Iya, dunia akhirat. Jadi jangan berhenti berdoa. Ya, makanya Nabi perintahkan minta surga. Padahal kan surga udah ditakdirkan sama Allah, Ustaz. Surga nerakanya seorang, iya. Karena memang itulah yang ditetapkan, yang ditugaskan oleh Allah kepada kita semua untuk berdoa, berharap yang baik dan beramal secara maksimal. Bukan bersandar dengan sesuatu yang kita tidak ilmui. Ya, masalah bahagia tidaknya kita nggak tahu, itu cuma Allah yang tahu. Ya. Taib. Jadi jangan bersandar dengan sesuatu yang kita tidak ilmui. Demikian. Ya, ada lagi pertanyaan secara langsung di sini mungkin? Jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita puasa Arafah. Sampaikan ke istri dan anak-anak kita, ya, bangunkan untuk makan sahur sehingga besok kita bisa melaksanakan puasa Arafah yang dimana pahalanya atau keutamaan luar biasa. Ya, an yahtasiba an yukaffira as-sanata allati ba'da ay qabla, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sangat berharap dari puasa di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa kita setahun yang lalu, ya, sanatal ladzi qabla was sanatal ladzi ba'da, dan setahun yang akan datang jemaah. Taib, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.